Iya. Halo semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini di bulan terakhir bulan ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan masih membahas tentang Elisa dan sesuai janji saya akan membahas Elisa sampai bulan Juli ya. Ini masih bulan Juni di bagian akhir. Kita akan membahas tentang dua hal yakni Elisa diejek dan mujizat pertama. Maksudnya mujizat pertama yang di hadapan banyak orang, maksudnya mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa, yakni menyehatkan air di Yeriko. Ya, kalian bisa baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Kalau untuk yang di Elisa diejek, di bawahnya lagi sampai selesai ya. Oke, begini firmannya ya. Jadi waktu itu Elisa pergi ke Yeriko. Nabi Elisa pergi ke Yeriko dan ada banyak penduduk mengatakan, lihat kota ini memang tampak bagus, tetapi air di sini tidak bagus. Tahu nggak kenapa? Karena tiap tahun banyak keguguran bayi, ya. Sebabkan mereka butuh air untuk kehidupan, ya. Air itu kan lambangnya kan kehidupan, ya. Kehidupan yang hilang, itu, ya. Kehidupan produktivitas yang hilang juga, ya. Karena kan dampak air yang nggak sehat itu kan bikin sakit, tanaman bisa mati. Jadi pokoknya serba kehilangan gitu, ya. Oleh sebab itu Elisa bilang, ya udah siapkan piring ya. Pinggan itu sebenarnya piring besar ya. Pinggan, sebuah pinggan dan taruh garam di dalamnya. Setelah itu mereka membawa pinggan atau piring. Jadi piringnya tuh gede, gede banget. Tapi nggak segede piring yang Tan Boy Kun ya, bukan. Pokoknya piring gede ya. Piring gede. Terus ada banyak garam di situ, banyak garam. Setelah itu mereka membawa piring isi garam itu dan mereka pergi ke mata air itu dan Eli dan melemparkan garam sih ya. Jadi mereka pergi, Elisa juga pergi di mata air itu. Elisa melemparkan garam, dar. Setelah dilemparin garam, dia bilang sebuah firman Tuhan ya. Dia bilang apa yang dikatakan Tuhan begini, beginilah firman Tuhan, kalau aku sehatkan air ini, maka tidak akan lagi oleh kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu sehat menjadi, ya jadi sehat sih sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Ya. Pada saat itu kan zaman dulu kan belum ada banyak banyak anak, banyak populasi di dunia kan masih sedikit. Ya. Gitu. Ini cuma tambahan aja ya sekedar ini. Jadi setelah mujizat ini kita belajar bahwa Tuhan berkuasa. Ya, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan sanggup kok memulihkan segala keadaan. Seperti tadi yang kita lihat, air yang tadinya nggak sehat, mungkin airnya itu beracun atau bagaimana, atau airnya itu ada kandungan asam apa, telah menjadi sehat. Karena Tuhan yang melakukannya melalui Elisa. Elisa cuma lempar garam aja. Tetapi Tuhan yang bertindak. Oke. Untuk berikutnya mengenai Elisa diejek ya. Setelah Elisa melakukan mujizat yang luar biasa di Yeriko, Elisa pergi ke Bethel ya. Dan di sana saat dia mendaki, keluarlah anak-anak dari kota itu dan mencemooh dia serta berkata, naiklah botak, naiklah botak. Gitu. Tapi sebelum lanjut, saya akan membahas konteksnya. Tuh, kenapa bisa begitu. Oke, begini. Ya. Anak-anak di sini, ya, di dalam Alkitab ini, kalau kalian sadari, sebenarnya anak-anak ini berusia remaja. Anggap aja kita remaja ya. Usianya remaja. Kenapa? Karena dari zaman dulu, kita akan bahas konteks zaman dulu. Zaman dulu ya, bangsa Israel ya, orang-orang bangsa Israel yang dewasa itu usianya harus 30 tahun. Oleh karena itu 30 tahun ke bawah masih disebut anak-anak. Makanya di sini ditulis anak-anak. Tetapi kenapa mereka anak-anak itu bisa mengejek Elisa? Karena
Sebenarnya mereka tahu bahwa Elisa ini Nabi Tuhan. Tetapi ada satu hal yang membuat dia dihina, yaitu botak. Sama kayak saya dulu suka dibilang botak, botak, botak. Ya, saya mah tidak terlalu begitulah. Oke. Botak ini dalam bangsa Israel ini adalah satu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena kalian kalau baca di kitab mana ya, Keluaran, Imamat, atau Bilangan, atau Ulangan, kalian cari sendiri kitab yang ditulis Musa. Itu intinya kalau kalian tidak ada rambut, tidak ada kehormatan. Ya, sebab rambut itu melambangkan mahkota kehormatan ya. Yesus saja rambutnya panjang, sedangkan Elisa ini botak. Makanya dia kehilangan kehormatan. Selain itu yang mereka ejek bukan orang biasa, tapi yang mereka ejek sebenarnya hamba Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Itu hanya teori tambahan supaya kalian lebih pintar dikit. Oke. Next. Lalu berpalinglah Elisa ke belakang. Jadi Elisa lihat ke belakang dan ada 2 ekor beruang mencabik-cabik mereka 42 orang. Ya, 42 orang di sini adalah kemungkinan orang yang udah usia 20 tahunan, 15 tahunan gitu. 42 orang, tapi mencabik-cabiknya itu sampai terluka, ya. Tapi nggak sampai mati, ya. Itu berarti Tuhan masih sayang. Ya, nggak sampai mati loh. Jadi 42 anak dicabik-cabik sama beruang, dan beruangnya ada 2 lagi. Gitu. Ya. Jadi hati-hati kalau ngomongin orang. Ya itu aja sih intinya. Jadi hati-hati kalau ngomongin orang, ntar kualat. Jadi inget dulu waktu itu pernah. Nanti saya ceritain lain kali ya. Saya ketawa sendiri. Oke, itu cuma intermezzo juga ya. Setelah itu Elisa pergi ke Gunung Karmel dan dari sana pula dia kembali ke Samaria gitu. Ya, jadi ada sedikit pelajaran. Ya, walaupun firmannya sedikit tapi maknanya besar, yaitu Tuhan selalu menyertai kita, dan 2, hati-hati kalau ngomongin orang sebab kita ini sama bila kita ngomongin orang. Maksudnya bila kita menghina orang lain, sebenarnya menghina orang lain, kita menghina penciptanya. Ya, ini pelajaran buat semua aja ya. Jadi minimal kita harus hati-hati gitu. Oke, sekian firman pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan minggu depan kita akan membahas minyak seorang janda. Dan ini pernah menjadi konten waktu saya awal-awal dulu saya ngomong. Ya, oke. Sekian firman pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.